Pertama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini pastinya untuk menjalankan aktivitas kita belajar bahasa Arab. Baik. Di sini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentunya masih di bab yang pertama. Bentar, Anak akan share dulu kitabnya. Sudah terlihat ya? Bagaimana? Sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita masih di bab pertama, yaitu tentang salam dan perkenalan. Kita pada hari ini akan masuk percakapan yang kedua. Kemarin kita alhamdulillah telah membahas percakapan yang pertama dan mengingatkan kembali, antum jangan sampai lupa kosakata yang berada di keyword atau percakapan yang pertama ini ya. Kalau mungkin kita akan temui lagi di pembelajaran atau halaman-halaman setelahnya. Kalau panjang lebar, kita akan langsung masuk ke materi kita. Al-Hiwar Rusani. Al-Hiwar apa artinya Al-Hiwar kemarin? Al-Hiwar artinya percakapan. Ya, Al-Luar. artinya percakapan. Asani di sini Sehari-hari. Ya. yang kedua. Yang kedua. Karena memang pada hari ini kita membahas percakapan yang kedua. Kalau di situ ada bilang unzur wastami wa'id. Lihatlah dan dengarlah dan ulanglah. Oke. Anak akan bacakan hiwarnya, antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu dan juga anak akan jelaskan setelah itu. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik. Akan baca kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Di sini dia bertanya asal. Dari mana kamu? Dari mana asalmu? Ya, aina itu di mana? Ya, arti aina artinya di mana. Oke, di sini min aina anta ada kata min ya. Ini juga ya dari. Ini min aina ini dari mana asalmu? Anta kan kamu. Ya, kembali lagi topiknya kan apa kan judulnya itu at-tahiyya wa ta'aruf, perkenalan dan salam, salam dan perkenalan. Nah, di sini di hiwar yang kedua ini dia menanyakan asalnya. Nah, itu kan masih seputar perkenalan tuh. Lalu ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya ana min dari ya sama seperti ini dari min Pakistan dari Pakistan itu apa? Pakistan. Ya, maksudnya saya dari negara Pakistan. Seperti itu. Lalu di sini hal anta Pakistani, ya. Hal anta hal artinya apakah? Hal artinya apa? Anta kamu Pakistani itu artinya beda ya sama di atas. Di atas itu yang ini dia negara Pakistan. Kalau Pakistani berarti nanya orang Pakistan. Pakistan. Ya. Atau sebenarnya kalau mau lebih detailnya atau lebih istilahnya arti asalnya itu berkeluarga ne bentar, nanti saja.
negaraan Pakistan. Ya, jadi ini menanyakan kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan kita kan Indonesia ya, berarti Indonesia. Jadi Pakistani ada tambahan dia di situ. Maka dia menanyakan kewarganegaraan, bukan hanya negaranya. Gitu. Lalu, naam, ana Pakistani. Iya, saya orang Pakistan atau saya berkewarganegaraan Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta, baru untuk jinsiyah ini artinya kewarganegaraan. Jadi misalkan antum nanya eh, kewarganegaraan seseorang, antum tanya ma jinsiyatuka gitu. Nanti dia akan menjawab ana misalnya Malizi, saya orang Malaysia, atau Injilizi, saya orang Inggris, berkewarganegaraan Inggris gitu. Ya, jinsiyah sendiri baru artinya kewarganegaraan. Di Syarif ini bertanya kepada Muhammad, "Wama jinsiyatuka anta?" Dan apa kewarganegaraanmu? Ana Turki. Muhammad bilang, saya Turki. Berarti apa? Orang Turki. Ya, lebih gampang seperti itu. Atau bisa antum artikan, saya berkewarganegaraan Turki. Gitu. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Baru yang di sini negara Turkinya ya. Ana bilang beda ya. Saya berkewarganegaraan Turki, saya dari Turki. Nah, di sini baru berbicara negara, tapi kalau di sini dia kewarganegaraan. Ini Ana akan uraikan penjelasannya. Lalu ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Seperti itu. Ya, di sini sebelum kita praktekkan hiwarnya, ada beberapa penjelasan. Di sini jinsia ya. Asli katanya jin, lalu jin, kan susah. Jin, iya, ya, jinsiyah. Jinsiyah itu artinya kewarganegaraan ya. Karena itu ditambahi domir apa? Kata ganti apa di situ? Nah, kita sudah bahas. Perempuan. Domir K ya. Untuk laki-laki kalau K. Kewarganegaraan. Dia ditambahi domir K di situ. Ya, di sini. Yang ini. Dia ditambahi domir K. Maka artinya kewarganegaraanmu atau kewarganegaraan kamu. Gitu. Asal katanya jinsia. Itu. Lalu untuk, nah ini untuk warga negaraan ya, seperti Pakistani, Turki, ya kan? Itu asal katanya Pakistan seperti ini, ya kan? Tapi menjadi Pakistani itu ditambahi dengan ya namanya kalau antum mau tahu ya unisbah, cuman kita sebut ya saja dulu ya. Dia suatu nama negara ditambahin ya di akhirnya, maka artinya menjadi orangnya. Kayak kita kan Indonesia itu negara Indonesia. Tapi kalau menjadi Indonesia, berarti orang Indonesia. Seperti itu. Sama seperti Turkia, jadi Turki, maka menjadi orang Turki. Cukup ditambahi dengan ya sukun di belakangnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita baca bersama-sama. Baik, silakan antum semua buka mic-nya. Kita akan baca bersama-sama. Untuk mengikuti apa yang Anda ucapkan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana min aina anta? Min aina anta? Ana min aina?
Min aina anta? Ya. Ana min Pakistan. Ana Ana min min Pakistan. Hal anta Pakistani? Hal Hal anta anta Pakistani? Pakistani? Naam, ana Pakistani. Naam, Naam, ana ana Pakistan. Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa Wa ma ma jinsiyatuka jinsiyatuka anta? anta? Ana Turki. Ana Turki. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. sahlan. Baik, sudah kita baca bersama-sama. Anak akan pilih setiap dua dari antum untuk membaca hiwarnya atau bertukar hiwarnya. Silahkan Akhi Khairul dan Akhi Firman Fajri. Ya, kebetulan hanya dua peserta di sini. Dimulai dari Akhi Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Min Hal, Pakistan. hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik. Nah, yang di Pakistan ini ya, antum cukup baca mungkin Pakistan saja karena yang dimaksud adalah negara Pakistan, kecuali baru di bawahnya karena yang ini merujuk pada orangnya kan, Pakistani baru. Sama seperti ini, Turki itu orangnya orang Turki ya. Baru Turkiya itu negara Turki, seperti itu. Dan penulisan negara-negara ini antum harus tahu itu sesuai negara-negara berbeda ya. Contohnya nih, di negara kita kan Jepang. Nah, Hmm. nanti di Inggris itu menjadi apa? Jepang. Betul nggak? Jadi kan agak ada perbedaan kan. Mungkin antum di sini ada yang tanya, kok ini eh, Turki? Kenapa Turki ya? Ya kan? Nah, itu sama saja kalau kita tanya, kok bahasa Inggris Jepang, kok di kita Jepang? Gitu. Seperti itu ya. Ya. Bahkan dia yang ditanyakan, sebelum kita masuk ke percakapan yang antara wanitanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Al-Hiwarus Tsani, atau percakapan yang kedua tapi yang baknya. Unzur wastami wa'id. Biasa anak akan bacakan terlebih dahulu, baru anak jelaskan, baru nanti kita baru prakteknya. Anak akan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Afwan. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Ana akan bacakan kedua kalinya sambil Ana jelaskan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anti? Nah, di sini berubah ya kan? Kita tahu kan, biasanya di luar yang B ini percakapannya antara dua perempuan. Jadi di atas min aina anta, maka berubah menjadi min aina anti. Lalu dijawab ana min Misr. Saya dari Misr. Misr apa? Mesir. Mesir. Ya. Gitu. Nah, kita tahu jadi tulisan Mesir itu dalam bahasa Arab Misru seperti itu ya. Lalu ditanya hal anti Misriyah ya. Itu ditanya apakah kamu berkeluarga negaraan Mesir atau kamu orang Mesir ya. Sebenarnya itu sama seperti yang tadi di atas. Ditambah ya sukun saja. Cuman dia ditambahin tak marbutoh namanya. Ntar, nah, tak marbutoh itu seperti ini. Bentar.
tamar buta ya. Itu bentuknya bulat, lalu ada titik duanya di atas. Itu namanya tamar butoh. Nah, dia itu untuk menunjukkan perempuan kalau dalam bahasa Arab. Karena intinya apakah antum baru tahu yang namanya tamar butoh atau sudah pernah tahu? Nggak Sudah tahu. tahu. Sudah pernah ya? Ya. Jadi tidak perlu Anda jelaskan panjang, yaitu untuk menunjukkan perempuan. Nanti kita bisa lihat bagaimana posisi dia sebagai laki-laki, si Misri, orang Mesir laki-laki. Kalau Misriyah kan, di situ orang Mesir tapi perempuan kan. Kita lihat nanti. Naam, kita lanjutkan sini ya. Naam, ana Misriyah. Ya, saya orang Mesir. Wa ma jinsiyatuki, ya, diganti di situ menjadi ki, anti, dan diganti anti di sini. Kalau di atas, wa ma jinsiyatuka anta, kalau di bawah sini, wa ma jinsiyatuki anti. Dijawab, ana Suriah, ana min Suriah. Suriah itu orang Suriah, ya. Negara Suriah ada kan? Orangnya. Nah, baru Suriah ini di bawah sini baru dari negara Suriah. Habis negaranya. Suriah. Seperti itu. Lalu ahlan wa sahlan. Selamat datang. Seperti itu. Oke. Silakan jika ada yang ditanyakan. Lanjut. Lanjut ya. Kita terus ya. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. 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 Min aina anti? Min aina aina anti? Ana min Misr. Ana Ana min min Misr. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Naam. Ana Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Wa ma Wama jinsiyatuki jinsiyatuki anti? anti? Ana Suriah. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ana Ana min min Suriah. Suriah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, silakan. Berhubung masih dua peserta, Akhi Firman Fajri dan Akhi Khairul, silakan bertukar hiwar dimulai dari Akhi Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Baik. Alhamdulillah kita sudah praktek dua hiwar ini. Jika ada yang tanyakan, silakan sebelum kita masuk ke kolom al-mufradat. Tidak ada, Lanjut. kita akan masuk ke kolom al-mufradat. Biasa ya, setelah hiwar baru ada mufradatnya. Dan di situ tidak semua kata dikumpulkan, tapi beberapa kata baru saja biasanya. Nah, kita bisa berarti ucap lagi di sini. Silakan langsung buka mikir lagi. Kita akan mulai praktek berucap. Ma jinsiyatuka?
Silakan. Ma jinsiyatuka? Iya. Ma jinsiyatuki? Ma jinsiyatuki? jinsiyatuki Ana. 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 ana Ya. Dan pemberitahuan bahwasanya kalau ana ya untuk saya itu untuk laki-laki dan perempuan ya dibedakan ya. Ini untuk laki-laki dan untuk perempuan tetap ana. Beda dengan anta dan anti itu dibedakan untuk kamunya. Kita lanjut Pakistan, Pakistan Pakistan. Turkiya, Turkiya. Misru, Misr. Suria, Suriya. Pakistani, Pakistani Turki, Turki. Misriyah, Misriyah Suria. Suriah Iya. Di sini ada perbedaan yang Anda sudah beritahu tadi ya. Nah, kalau yang di sini, kolom di sini nih, lihat di situ, di atas sini, itu untuk negara, makanya gambar seperti peta kan. Kalau ditambahi dengan ya, akhirnya, kan, seperti yang di bawah sini, Pakistan menjadi Pakistani, Turkiya menjadi Turki, Misru menjadi Misri, kan, lalu Suria menjadi Suri, ya kan? Ini karena perempuan maka dia ditambahi dengan tamar butoh, ya, maka dia menjadi keluarga negaraan namanya. Terus ini nama negara, saya tulis di sini keluarga negaraan, seperti itu. Ya, nama negara, keluarga negaraan. Cukup tinggal ditambah ya saja di akhirnya. Kita akan masuk latihannya di sini, ya, tapi tidak akan kita bahas. Cukup kita istilahnya amati saja. Tadrib itu artinya latihannya. Tadrib di sini latihan. Sil, apa arti sil? Artinya sambungkan. sambungkan baina antara Baina betul arti antara. kalimat Antara. Lalu al-kalimah. Al-kalimah itu apa? Kalimat-kalimat. Nah, ini ya. Al-kalimah itu dalam bahasa Indonesia maksudnya al-kalimah bahasa Arab ketika di bahasa Indonesia akan menjadi kata, bukan kalimat ya. Kalau kalimat itu malah jumlah ya. Tapi kalau kalimah, antum dengar kata kalimah dalam bahasa Arab itu artinya bukan kalimat tapi kata. Itu. Lalu surah artinya gambar. Al-munasibah yang tepat. sibah Gitu. Nah, di bawah sini kita coba mengikuti perintahnya yaitu sambungan antara kata dan gambar yang tepat ya kan. Nah, di sini ada kata Pakistan, maka kita sambungkan ke sini. Ya, betul. Karena negara Pakistan ya kan. ya Pakistani ke orangnya. orang Gitu. Nah, kita tidak akan panjang lebar sini karena cukup mudah. Kita sudah istilahnya merealisasikan atau apa ya istilahnya melakukan apa yang diminta soalnya gitu kan. Jadi soalnya ini meminta kita untuk bisa membedakan antara negara dan keluarga negaraan. Dan kita sudah paham insya Allah. Jadi kita tidak akan panjang lebar di sini. Silakan jika ada yang tanyakan di bawah sini ada hewan ketiga yang insya Allah kita bahas besok.
Kita lompati saja dulu. Kita akan masuk ke sini. Baik, mufrodat idofiyah. Kita akan bahas mufrodat idofiyah. Mufrodat apa artinya tadi? Kat, Kosa sak, kata, betul. Nah, idofiyah artinya tambahan. Nah, biasanya setiap bab ya, kan bab ini judulnya At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Kan. Kalau kosakata yang di setelah luar itu kan dia diambil dari percakapannya. Tapi kalau kosakata tambahan ini dia kayak memberikan kita ya gudang kosakata aja gitu. Jadi yang tidak terujuk dari luar seperti itu. Al-arad, nah, pemaparannya sama ya. Lihatlah, unzur, wastami, dan dengarlah dan ulanglah. Seperti itu. Nah, di sini kita akan berarti berucap lagi. Kita akan ikuti apa yang Anda ucapkan. Wahid, Satu. ikuti apa yang Anda ucapkan ya. Wahid, Wah. wahid, oke. Ithnani, Itnani. salatah, Salasa. arba'ah, Arba'ah. khamsah. Khamsah. Gitu. Jadi cukup kosakatanya, kosakata tambahannya hanya 5 di sini yang diberikan dan cukup mudah. Di sini membahas apa kosakata tambahannya tentang angka ya, angka dalam bahasa Arab, tentang angka. Dan nanti di setiap bab itu berbeda-beda kosakata tambahannya. Dan di sini baru dikasih 5. Antum hafalkan, antum harus tahu wahid itu berapa? Satu. satu, 1. Isnani, Dua. dua, salasah, Tiga. tiga, Arba'ah. Empat. arba'ah, 4, empat, Sah. khamsah, Lima. 5. 5. Ya, kita bisa coba kerjakan latihan ini. Latihan, kita tadrib ya. Kita ketemu lagi kata tadrib, jangan sampai lupa artinya. Sil bainal adat wa surah al-munasibah. Tadi sil artinya apa? Sambungkan gitu. Ya, perulangan itu nih. Bainal adat. Nah, adat ini artinya bilangan dan gambar yang tepat seperti itu. Coba silahkan Akhi Khairul yang nomor 1 ini. Ya, Arba'ah. arba'ah berarti dia disambungannya ke Ke di atas isna ini. Isnan. iya betul seperti itu. Bang ya. Coba Akhi Firman Fajri yang ini. Isnani di atasnya wahid. Ya betul. Ini lagi Akhi Khairul. Khamsah. Di atasnya salasah. Salasa. Betul. Lalu yang ini Wahid di atasnya apa? Arba'ah. ya betul. Yang terakhir Akhi Khairul. Salasah. Di atasnya khamsah. Di atasnya Khamsa. Ah, di atas Khamsa. Iya betul. Paham ya tadi. Mas salah lihat. Ya, jadi latihannya cukup mudah seperti itu saja. Tapi jangan untuk anggap sepele. Nanti mungkin ada latihan-latihan yang kiranya mengasah otak ya. Di sini masih gampang. Ya kan, jika ada yang tanyakan.
sebelum kita masuk atau bahas latihan lagi, kita manfaatkan waktu yang ada. Dari 6 sampai 10 Ustaz, angkanya. Dari 6 sampai 10 itu ada sitah, arba'ah, khamsah, ya apa? Sitah, sab'ah, sama ini ya, tis'ah, asyarah. Ya, Syar. antum mau tahu itunya, bahasa Arabnya. Iya. Dan nanti ada kok di Oh, bab yang kedua. Nanti iya Ustaz. kalau anak nggak salah ingat itu mufradat idofianya lanjut dari 6 sampai 10. Ini kan baru 1 sampai 5 kan. Ya gitu. Baik, kita akan bahas latihan yang ini. At-taraqib an-nahwiyah. Taraqib an-nahwiyah itu artinya susunan susunan kata, tapi itu jamak ya. Berarti susunan-susunan. Susunan-susunan kata an-nahwiyah, tapi an-nahwu itu. Susunan-susunan kata nahwu. Ini at-tadrib al-awwal. Ya, tadrib al-awwal berarti latihan pertama. Nah, ini kan kata-kata ini kita temui lagi gitu. Jangan sampai antum nggak tahu artinya. Taba dari soal, baru kita ketemu taba dari soal. Artinya bertukarlah, tukarlah soal. Ya soal itu soal. Jadi istilahnya ternyata diambil dari bahasa Arab soal itu. Wal jawab, jawaban. Ma'azamili, ma'adu, ma'a itu artinya bersama. Zamilik, temanmu. Sama fil misal lain. Sama artinya apa? Kita sudah temukan kemarin. Ih, Seperti, ya betul. Fi misal lain. Fi itu di, al misal lain, dua contoh. Anda mau tanya, antum sudah tahu istilah mufrad, musanna, dan jamak? lupa. Lupa ya. Jadi Mana pernah? eh, dalam bahasa Arab itu ada pembagian kata dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu mufrad. Hmm. Nah, yang pertama itu mufrad. Lalu kedua itu musanna namanya. Sama. Dan yang ketiga jamak. Nah, ini pembagian kata ditinjau dari apanya sih? Dari jumlahnya. Hmm. Kita lihat di sini, di bawah sini misalnya. Nah, sini. Lihat kata misal. Nah, ini mufrad dia. Dia mufrad. Kenapa mufrad? Karena dia menunjukkan satu, ya kan? Nah, beda dengan yang ini. Misal lain. Misal lain ini bentuk musanna. Oh, dalam bahasa Arab namanya. Jadi dia menunjukkan jumlahnya dua. Berarti kita artikannya, terjemahinnya dua contoh, ya kan? Sebagaimana pada dua contoh. Sedangkan di sini sebagaimana pada satu contoh. Dan insya Allah yang jamak nanti kita akan temui. Tapi untuk sekarang antum perlu tahu dulu bahwasannya ada pembagian dalam bahasa Arab ditinjau dari jumlahnya menjadi tiga, mufrad, musanna, sana, dan jamak. Jamak. Ya, mufrad, musanna, dan jamak. Mungkin kalau bahasa Inggris hanya tinggal ditambahi s saja ya. Misalnya car. Ini misalnya kan di sini ya. Kalau bahasa Inggris car, tinggal kalau bentuk jamaknya jadi cars gitu. Nah, kalau bahasa Arab
dia ada pembagiannya, ada penjelasannya. Dan kalau kita mobil, bentuk jamaknya jadi mobil-mobil, ya tinggal penggunaan kata atau tinggal ditambah para ya, para pelajar, para mahasiswa seperti itu. Itu hanya penyandian saja, bahwasanya bahasa Arab juga mengenal penjamakan seperti itu. Kita lihat di sini contohnya. Misal, hal anta Pakistani? Na'am, ana Pakistani. Dari sini ya. Ada kata Pakistani. Dimasukkan contohnya. Hal anta Pakistani? Na'am, ana Pakistani. Lalu contoh kedua, ada kata Pakistani ya. Dimasukkan ke contohnya. Hal anti Pakistani ya? Na'am, ana Pakistani ya. Jadi kita dituntut untuk memasukkan kata ke dalam contohnya dan juga merubah apa yang perlu dirubah. Ya. Coba silakan Akhi Khairul yang nomor 1. Mana, Ustaz? Yang nomor 1 ini. Hal anta Turki ya? Naam, ana Turkiyah. Akhi Khairul, kenapa menambahkan tamar buta di akhir ya? Karena ini kan cowok kan? Oh ya, ya. Iya, Diulang, Ustaz. iya ulang. Hal anta Turkiyah? Naam, Turki, berarti Turki. Turki. Hal anta Turki? Ya, Naam, ana Turki. iya. Sebelumnya jadi tinggal memasukkan ke dalam contohnya dan lalu merubah apa yang perlu dirubah gitu kan. Karena ini cowok berarti hal anta ya kan tadi udah betul. Hal anta Turki, naam ana Turki. Jadi kalau untuk perempuan mungkin akan berbeda. Coba silakan di Firman Fajri yang nomor 2 ini. Hal anti Turkiyati? Naam, ana Turkiyah. Ya gitu. Kalau mau dibaca harokat akhirnya hal anti Turki. Turkiyatun gitu. Iya, Turki Tapi ya. enggak agak familiar sih. Biasanya disukunkan ya akhirnya atau di wakof. Hal anti Turkiyah, na'am ana Iya. Turkiyah. Baik, sudah betul. Sekarang yang Misri. Keliru lagi. Hal anta Misri? Ya. Ana Misri. Naam, mana naam ya? Naam, ana Misri. Naam, ana Misri. Iya. Lalu dijawab yang nomor 4 ini oleh Firman Fajri. Misri ya. Katanya Misri ya. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misri. Misri, Misri. Mi- Misri, Misriyati. Jadi ya. Misri ya. Ya. Jangan lupa Misri. tamar butoh. Jangan lupa tamar butohnya karena dia perempuan. Mm-mm. Seperti itu. Lalu Akhi Khairul yang nomor 5 ini. Hal anta Suri? Naam, ana Suri. Iya, seperti itu. Yang terakhir, Akhi Firman Fajri. Itu negara mana ya? Oh, Suriah. Iya, Al anti Suriyah? Naam, ana Suriyah. iya seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita tidak memberi porsi kamar butohnya ya. Suriyah, gitu. Kasih haknya di situ karena dia wakafkan misriyah. Nah, kalau nggak terbaca kan mungkin pemahamannya yang diajak lawan bicara bakal lain pahamnya seperti itu. Karena dia yang ditanyakan, akan lanjut membahas tadrib as
Nah, ini mungkin antum bertanya kenapa yang ini dilewat? Ya, karena ini berkaitannya dengan hiwar yang ketiga. Sebenarnya eh, belajar buku ini kan kita bahas tiga-tiga percakapannya, baru membahas latihannya. Tapi kan karena waktu yang hmm, tidak panjang atau waktunya terbatas dan sudah dibuat secocoknya gitu, jadi satu hari satu percakapan. Jadi kita memilih latihan-latihannya yang berkaitan dengan hiwar yang baru kita bahas. Seperti itu. Nah, di sini ada tadrib asalis, kita bisa bahas ini karena berkaitan dengan hiwar yang baru kita bahas, yaitu hiwar yang kedua. Coba dari soal wal jawab azamiri kama fil misal. Untuk perintahnya masih sama ya. Dan ini kata ini kita temukan lagi, jangan sampai antum nggak tahu artinya. Gitu. Badan. Kita lihat contohnya. Ada kata anta, lalu Pakistan. Kita masukkan ke contohnya, ya al-misal. Min aina anta, ana min Pakistan. Jadi ada kata anta, Pakistan. Kita masukkan ke contohnya. Min aina anta, ana min Pakistan. Nah, di sini satu contoh ya. Misal, karena bentuknya dia mufrad. Kita menunjukkan tunggal. Satu contoh. Karena yang contoh ada satu kan di sini. Beda sama yang di atas ini. Misal lain, dua contoh. Contohnya ada dua. Satu, dua. Bos ini misal saja. Seperti itu. Paham? Bisa dimulai untuk pengerjaannya. Coba dimulai oleh Akhi Firman Fajri. Yang ini. Ya. Min aina anti? Ana min Turki. Turki ya. Min Turkia. Gitu. Turki ya. Jadi negara Turki, bahasa Arabnya Turkia. Ya. Lanjut. Akhi Khairul. Yang ini. Min aina min aina anta? Ana Suria. Min Suri. Anu, min. Min Suri. Ana min Suria. Iya, ada minnya ya. Min aina anta. Afwan. Lupa diganti. Eh, Perlu diperhatikan sininya. Kan di sini anta. Dia, Odomir ya. iya domirnya. Dengan Coba diulang, akhi Khairul. Jadi apa, Ustaz? Coba kita lihat di sini. Anta, dia ditaruh di sini. Lalu Pakistan ditaruh di sini. Di akhi Firman Fajri, anti menggantikan Iya. ini. Kalau Turkia, ya kan ini. Coba bisa. Min haina huwa? Tuh. Ana min Suria. Berarti huwa ya. Jadi begini. Ibarat kata ya. Kalau akhi Khairul bilang dari mana kamu, maka si orang itu akan menjawab saya dari gitu. Tapi kalau akhi Khairul dia iya. dari mana, maka nggak berubah domirnya, ya nggak. Dia dari mana? Dia dari pasar, gitu. Coba bisa diulang. Min aina huwa? Ana min Suria. Nah, berarti huanya tetap dia tidak diganti dengan ana. Oh, huwa min Suria. Iya, yang tadi anak permisalkan. eh, Kalau kita menanya dia namanya siapa? Dia namanya Ahmad gitu kan. Kan nggak mungkin dia namanya siapa? Saya namanya Ahmad gitu. Oh ya. Ya seperti itu. Kalau kamu baru ya kan. Kamu namanya siapa? Saya namanya gitu. Kami Akhi Khairul ya. Ya, ya. Oke, alhamdulillah. Lalu lanjut Akhi Firman Fajri yang ini nomor 3. Min min aina hiya? Hiya min Misri. Iya, seperti itu. Lalu lanjut Akhi Khairul lagi Min, yang min terakhir. aina anti?
Ana min Pakistani. Karena min Pakistan. Baru betul ya. Seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Cukup Ustaz. Paham ya insya Allah ya. Sama, Ustaz. Anda ingin apa ya istilahnya? Beritahukan sesuatu. Ntar Ana share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat. Ini sebagai tips saja ya. Misalkan antum mau tahu bahasa Arabnya dari suatu negara. Kalau kita kan Indonesia misalnya. Indonesia. Nah, antum tinggal buka Google Translate, maka akan terlihat tulisan bahasa Arabnya. Gitu. Jadi ini tulisan bahasa Arabnya. Contohnya tadi yang kita temukan kan Pakistan. Pakistan akan muncul Pakistan gitu. Jadi tulisan Arabnya seperti itu. Lalu apalagi Turki. Nah, Turkia dia kan. Jadi kita nggak semena-mena kita Arabkan saja, tapi ada yang benarnya. Gitu. Ini sebagai tips saja. Kalau nggak, Ustaz, kalau nggak lewat Google Translate gitu, gimana cara untuk mengarabkannya? Cara mengarabkannya ya mungkin akan benar, tapi kadang-kadang jadi asal-asalan gitu. Jadi kan ini yang sudah disepakati sama semua orang kan. Nih contohnya Bogor kan. Kita mungkin mikirnya pakai goin. Tapi sebenarnya tulisan Bogor itu bujur seperti ini. Kota Bogor ya. Nah, kita tulisnya bujur. Nah, ini yang benarnya gitu. Dan kita Jadinya mungkin bakal mikir pakai goin. Bogor. Lalu tulisan apa? Misalnya Lampung. Kota Lampung. Tulisan Kota Lampung seperti ini. Gitu. Jadi tinggal buka Google Translate. Malaysia misalnya. Malaysia. Ya, tulisan bahasa Arab seperti itu. Sebagai tips saja. Silakan jika ada yang tanyakan. balik lagi untuk yang tadi menandakan orangnya berarti tinggal ditambahkan ya tadi ya di akhir. Iya. Ya, kita mungkin di awal-awal sebutnya ya sukun saja ya. Tapi Iya, sebenarnya ada nama khususnya itu ya penisbah. Jadi gunanya itu untuk penisbatan. Jadi misalkan kita Turkiya gitu kan, ditambahin ya unisbah. Jadi si seorang ini dinisbatkan dengan negara Turki, berarti orang Turki kan. Gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin kita bisa, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tutup sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum